Halo, selamat pagi Papa Mama, anak-anak, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Hari ini, hari Rabu, kita ditemani oleh Ibu Mina, Vincent, dan Vita. Selamat pagi Ibu Mina. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Vita, dan selamat pagi Vincent, anak-anak, mama papa, bapak dan ibu guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat semua. Oke, puji Tuhan. Semoga sehat semua ya. Selamat pagi Vincent. Pagi Bu. Iya, selamat pagi Vita. Selamat pagi Bu. Iya. Baik, mari sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita akan siapkan hati kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur pula atas kebesaran-Mu, atas karunia-Mu, atas orang tua yang telah Engkau berikan kepada kami, dan orang-orang di sekitar kami yang peduli dan yang mengasihi kami. Itu pula dengan kesehatan yang kami rasakan saat ini. Semoga kami dapat berbagi kasih pada sesama. Pada saat ini kami juga berdoa untuk siapa saja yang kurang sehat hari ini, semoga mereka Engkau berikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Kami mohon petunjuk-Mu agar kami dapat meresapkannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, jam ini kami serahkan hanya ke dalam tangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Vincent. Silahkan Vincent. Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit saja yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak ini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukalah kami pintu,' dan Ia akan menjawab dengan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi Ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di perjalanan kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang yang datang dari timur dan barat, di utara dan selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah.
Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang terdahulu. Ada orang yang akan menjadi orang terakhir. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Vincent sudah membacakan Injil pada hari ini ya. Sungguh bagus ya isinya. Jadi tadi intinya bahwa ya kita dalam hidup itu butuh perjuangan. Nah, betul begitu Bu Eli? Iya, betul sekali. Hidup itu harus berjuang ya. Nah, mungkin di sini Vincent, Vita juga pernah ya mengalami sebuah kesulitan gitu. Dalam sekolah itu misalnya dalam belajar gitu, Vincent pernah mengalami sebuah kesulitan? Pernah. Pernah. Contohnya apa ini? Seperti dalam mata pelajarannya awalnya bisa, tapi terus jadinya bisa. Oh, baiklah. Berarti mungkin awalnya pelajaran nggak bisa gitu ya. Tapi setelah Vincent berjuang dengan membaca, belajar, mungkin bertanya sama mama dan papa atau kakak gitu ya. Vincent akhirnya berhasil bisa untuk pelajaran tersebut ya. Perjuangan Vincent berhasil, beri tepuk tangan. Oke ya. Berarti perjuanganmu itu sudah sukses begitu ya. Nah, Vita punya pengalaman perjuangan hidup misalnya dalam sekolah, dalam belajar begitu mengalami kesulitan atau semua baik-baik saja? Pernah sih Bu. Nah, oke, bisa diceritakan? Waktu itu nggak bisa menghafalin pelajaran gitu, tapi pas belajar baca terus bisa sih lumayan. Bisa. Oke, luar biasa, tepuk tangan ya. Luar biasa. Saat awalnya tidak bisa ya, tapi dengan berjuang membaca terus menghafalkan, akhirnya Vita pun bisa. Luar biasa ya teman-teman di sini, Vincent dan Vita. Pasti teman-teman di rumah juga sama ya, berjuang untuk menjadi bisa ya, apalagi di zaman sekarang ya, yang awalnya kita untuk masuk ke misalnya Zoom meeting atau masuk ke Google Classroom itu juga mengalami kerepotan begitu, tetapi dengan kita berjuang, belajar, bertanya ya, kita menjadi sekarang seperti udah biasa, nggak ada yang susah gitu ya. Dulu mungkin kita mikir, aduh gimana ya caranya buka soal di GCR ya, di Google Classroom, aduh pusing nih harus apa ya, aduh emailnya gimana nih masukinnya, aduh gimana nih cara ngirim tugas di GCR ya. Mungkin awal-awalnya pusing, awal-awalnya kita merasa merasa khawatir kalau nggak bisa. Tapi ternyata setelah kita tadi kita katakan perjuangan kita dengan belajar, memperhatikan caranya bagaimana, nah akhirnya kita menjadi terbiasa seperti itu ya. Kalau Bu Eli, nah coba Bu Eli, ada nggak ini mengalami kesulitan dalam hidup gitu? Mungkin sebagai guru atau sebagai mama gitu. Boleh diceritakan Bu El? Banyak kesulitan yang dihadapi itu banyak sekali. Tapi satu saja yang diceritakan ya. Nanti panjang nggak selesai-selesai. Ya, perjuangan pertama kali masuk kelas, pengalaman pertama mengajar, itu benar-benar, waduh ini nanti gimana ya? Aduh, nanti kalau anaknya begini, kalau anaknya nangis, kalau ini nanti gimana? Nanti kalau anaknya nggak ngerti apa yang saya omongin. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Tetapi dengan bertanya kepada yang lebih senior, dengan bekal
pendidikan yang sudah ada dengan berdoa terlebih dahulu, semua teratasi dengan baik. Jadi sampai sekarang kalau masuk kelas itu yang penting kita siap, semuanya lancar gitu Bu Mina. Oke, sungguh luar biasa ya. Terima kasih sharingnya dari Vincent, dari Vita, dari Bu Eli ya. Ini pengalaman perjuangan yang sungguh luar biasa ya. Memang dalam hidup ini kita kadang tidak mulus ya. Nah, tetapi yakinlah dengan perjuangan kita, tentunya dengan kita juga rajin berdoa, meminta pertolongan Tuhan, kita dengan melakukan pergumulan ya dengan Tuhan, kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Semua kesulitan itu pasti akan ada jalan keluarnya, seperti itu. Tentunya di sini Vita dan Vincent rajin berdoa ya. Rajin berdoa kan? Rajin. Oke. Nah, setiap sore juga rosarioan bersama keluarga kan? Iya, Bu. Oke, hebat, luar biasa ya. Bagus. Nah, iya, itu salah satu contoh perjuangan. Ketika kita mau berdoa, kadang-kadang, aduh, sebenarnya aku mau nonton film, aduh, sebenarnya aku mau nge-games, tetapi dengan perjuangan kita mengalahkan keinginan kita sendiri, akhirnya kita menang, akhirnya kita berhasil untuk berdoa, ya kan? Nah, coba kalau misalnya satu kali aja kita nggak ikut doa rosario, misalnya bersama keluarga rutin tiap hari, satu kali aja kita nggak ikut. Kadang perasaan kita, aduh iya ya, ada rasa penyesalan gitu ya. Nah, kita juga harus mengingat waktu itu tidak bisa terulang kembali. Nah, jadi dalam hidup perjuangkan dan perjuangkan. Selama kita bisa, selagi kita bisa, pasti apapun yang menjadi kesulitan kita akan teratasi. Tentunya kita harus mendekatkan diri pada Tuhan ya. Ya misalnya contoh sederhana, misalnya aduh aku hari ini malas banget nih bangun ya. Kadang-kadang kita mungkin sudah capek main HP, tidurnya kemalaman, mau bangun susah ya, capek, aduh ngantuk. Nah, tapi kita harus perjuangkan bahwa aku ini sekarang belajar. Nah, jadi bangunlah tetap, lalu mandi, pakai seragam, mengikuti kegiatan di sekolah, mengerjakan soal. Nah, setelah semuanya selesai, kamu bisa disebut sebagai orang yang berhasil ya. Aku berhasil melewati hari ini. Aku berhasil mengalahkan kemalasanku. Nah, seperti itu ya. Semoga segala perjuangan kita, segala usaha kita mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kan ada kata-kata tuh ya, apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu ya Bu Eli? Iya benar. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Nah, seperti itu. Jadi berusahalah semampu kita. Pasti hasilnya akan kita dapatkan. Seperti itu. Oke, teman-teman yang di rumah juga ya. Pasti teman-teman yang di rumah juga sudah melakukan perjuangan hidup ya. Baik sebagai anak, sebagai siswa gitu ya. Tetaplah semangat berjuang untuk mengalahkan yang misalnya rasa malas kita ya. Nah, jadi kita semua nantinya akan berhasil. Puji Tuhan ya. Oke, begitu Bu Eli, Vincent, dan Vita ya. Baik, terima kasih atas berbaginya Bu Mina hari ini. Nah, sekarang kita akan akhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Vita. Yuk silakan Vita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami agar memiliki kasih, kerendahan hati, dan pengampunan untuk kebahagiaan kekal.
Bapa terkasih, kami berdoa juga untuk mereka yang belum mendapat kesempatan untuk bersekolah. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Hari ini kami akan memulai aktivitas belajar, kiranya Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dan Putra Dan Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Baik, terima kasih Vita. Terima kasih Papa Mama, anak-anak, Bapak Ibu Guru, dan para karyawan sekalian atas kebersamaannya dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat berjuang untuk hari ini. Kalahkan kemalasan dalam diri kita. Semoga Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan dan perjuangan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Mina, Vincent, dan Vita yang telah menemani dalam renungan pagi ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa Bu Eli, Vincent, Vita, dan semuanya. Dadah. Tuhan memberkati.